wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan dari matkul Muhammad Basir ya, Pak Basir, audit layanan teknologi informasi. Kita mengambil judul yaitu Diskominfo Jawa Tengah. Jadi untuk anggotanya yang pertama, saya sendiri Madelia Putri Agdania dengan NIM G111230071. Saya Ivana Purbaningtyas, NIM G111230068. Perkenalkan, nama saya Ben Arif Widiansyah dengan NIM G111230045. Halo, di sini saya Emil Mizakwan. Di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan. Ya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Diskominfo Jateng merupakan unsur pelaksana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bertugas membantu gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian. Diskominfo Jateng memegang peranan strategis dalam mendukung keterbukaan informasi publik, percepatan transformasi digital, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah provinsi maupun masyarakat luas. Sebagai motor penggerak digitalisasi Jawa Tengah, Diskominfo Jateng mengembangkan dan mengelola berbagai layanan teknologi pemerintahan. Antara lain implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, pengelolaan data statistik sektoral, penyelenggaraan layanan tanda tangan elektronik, pengelolaan domain dan email resmi pemerintah, hingga layanan pengaduan masyarakat secara online melalui aplikasi Lapor Gub Jateng. Selain itu, Diskominfo Jateng juga aktif menyelenggarakan program literasi digital guna meningkatkan kesadaran dan kecakapan digital masyarakat, mendukung penguatan ekosistem Smart Province, serta memfasilitasi kolaborasi antar perangkat daerah, dunia usaha, dan komunitas teknologi di Jawa Tengah. Dengan peran tersebut, Diskominfo Jateng berkomitmen menjadi pilar utama terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Berikut saya akan menjelaskan visi dan misi perusahaan. 1. Visi Jawa Tengah sebagai provinsi maju yang berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Di sini juga ada misi. Misinya meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif, global. Kedua, meningkatkan pertumbuhan perekonomian, perkotaan, dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri, dan berkelanjutan. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas. Keempat, mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan melalui perencanaan tata ruang yang responsif. 5. Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial, serta hak asasi manusia yang berkeadilan. 6. Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah, serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi. Ya, di sini ada bidang pengembangan komunikasi publik, bidang sistem pemerintahan berbasis elektronik, subkoordinator penyusunan strategi dan pengawasan komunikasi publik dan kelompok jabatan fungsional, dan subkoordinator penyusunan strategi dan pengawasan komunikasi publik dan kelompok jabatan fungsional, dan di bawahnya ada subkoordinator penyusunan strategi dan pengawasan komunikasi publik dan kelompok jabatan fungsional. Yang di bidang sistem pemerintahan berbasis elektronik, di bawahnya ada seksi keamanan informasi dan persandian, ada subkoordinator pengembangan dan pengelolaan aplikasi dan kelompok jabatan fungsional, dan di bawahnya juga ada subkoordinator layanan manajemen data dan kelompok jabatan fungsional. Dan yang ketiga ada bidang pengelolaan informasi dan saluran komunikasi publik.
Yang di bawahnya ada subkoordinator pelayanan informasi publik dan kelompok jabatan fungsional, subkoordinator pengelolaan aspirasi dan informasi dan kelompok jabatan fungsional, subkoordinator pengelolaan media dan kelompok jabatan fungsional, bidang pengelolaan infrastruktur. Ya, di situ ada juga subkoordinator pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan kelompok jabatan fungsional. Di bawahnya ada subkoordinator pelayanan infrastruktur internet dan internet dan kelompok jabatan fungsional, dan subkoordinator pengelolaan saluran informasi dan kelompok jabatan fungsional. Yang terakhir ada bidang statistik. Di bidang statistik ini ada subkoordinator statistik sosial budaya dan pemerintahan dan kelompok jabatan fungsional. Di bawahnya ada subkoordinator statistik ekonomi dan dunia usaha dan kelompok jabatan fungsional, subkoordinator statistik infrastruktur, tata ruang dan lingkungan dan kelompok jabatan fungsional. Ya, di sini struktur organisasi Jawa Tengah. Tugas dari struktur organisasi Kominfo Jawa Tengah ada 1 kepala dinas. Kepala dinas ini adalah pemimpin tertinggi yang bertanggung jawab atas arah kebijakan pengambilan keputusan strategis dan kinerja Diskominfo secara keseluruhan, dan mengawasi seluruh bidang dan unit di bawahnya agar selaras dengan visi pemerintah kota. Yang kedua ada sekretariat, mengelola kegiatan administrasi kepegawaian, perencanaan program dan pengelolaan keuangan. Subbagian di bawahnya, subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan dan barang milik daerah. Dan ada juga subkoordinator perencanaan dan evaluasi. Yang ketiga ada bidang pengembangan komunikasi publik, yang menangani strategi komunikasi publik, literasi digital, dan penguatan kemitraan media. Unit di bawahnya ada subkoordinator strategi dan pengawasan komunikasi publik dan subkoordinator kemitraan komunikasi dan teknologi informasi. Dan terakhir, subkoordinator pengembangan SDM dan TIK. Yang keempat ada bidang sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE, mengembangkan sistem layanan secara elektronik, keamanan informasi, dan pengelolaan data digital. Unit di bawahnya ada seksi keamanan informasi dan persandian, subkoordinator pengelola aplikasi, subkoordinator manajemen data. Kelima ada bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, bertanggung jawab dalam penyebarluasan informasi dan pengelolaan media publik. Unit di bawahnya ada subkoordinator pelayanan informasi publik, subkoordinator aspirasi masyarakat, dan subkoordinator media. Dan yang keenam ada bidang infrastruktur teknologi informasi dan statistik, mengelola infrastruktur jaringan statistik sektoral dan sarana komunikasi pemerintah daerah. Unit di bawahnya ada subkoordinator teknologi informasi dan komunikasi, subkoordinator infrastruktur internet. Dan ada juga subkoordinator saluran informasi, dan yang terakhir subkoordinator statistik sosial ekonomi dan infrastruktur. Yang ketujuh ada kelompok jabatan fungsional, terdiri dari peranata komputer, analis data, dan jabatan teknis fungsional lain yang mendukung operasional teknis. Dan kedelapan ada UPTD Diskominfo, unit pelaksanaan teknis yang menjalankan fungsi-fungsi teknis di lapangan seperti pengelolaan perangkat TIK, pemeliharaan sistem informasi, dan layanan bantuan publik. Dan yang terakhir ada satuan pendukung, berfungsi sebagai pengawasan, pengendalian mutu, dan peningkatan tata kelola internal. Contoh tim PPID, tim layanan informasi dan komunikasi publik, dan terakhir tim SPBE. Baik, selanjutnya saya Madelia Putri Ardenia. Saya bagian menyampaikan teori. Jadi di sini kita ada pengertian tata kelola, pengertian COBIT, dan komponen COBIT 2019. Jadi yang pertama, pengertian tata kelola teknologi informasi, yaitu struktur proses yang menjamin bahwa teknologi informasi dikelola secara strategis ya, karena untuk mendukung misi organisasi dan lain sebagainya. Dalam konteks Diskominfo, yaitu tema kita mencakup tata kelola TI, yaitu internal, pengelolaan data publik, serta sistem layanan elektronik kepada warga kota. Selanjutnya itu pengertian COBIT 2019 sendiri adalah kerangka kerja global yang digunakan untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi.
Ini gunanya untuk membantu organisasi seperti Diskominfo dalam mengoptimalkan penggunaan TI agar sesuai dengan tujuan pelayanan publik dan efisiensi pemerintah digital. Setelah itu ada komponen Tobit 2019 yang digunakan dalam audit itu ada 5 enterprise goals, enlistment goals, government and management objective, design factor toolkit, identifikasi kontrol objektif. Yang pertama enterprise goals itu kayak sistem informasi yang mendukung capaian tujuan strategis daerah seperti keterbukaan informasi publik, efisiensi layanan dan partisipasi masyarakat. Setelah itu AG itu menghubungkan kebutuhan dinas dengan dukungan sistem TI, misalnya kayak kebutuhan akan dashboard SPBE atau sistem informasi pengaduan terintegrasi. Selanjutnya government and management objective, yaitu di sini tuh ada 5 ya, IDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Ya, ini pengertiannya kita bisa lihat dari videonya aja. Setelah itu ada design factor toolkit, itu kayak membantu menyesuaikan sistem TI di Kominfo sendiri dengan karakteristik organisasi pemerintah daerah, skalanya risiko regulasi daerah, peraturan menteri terkait SPBE serta kapasitas SDM TI. Terus identifikasi kontrol objektif, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengendalian yang menjamin keamanan seperti privasi data warga, integrasi sistem, dan berkelangsungan layanan publik digital. Selanjutnya itu yang terakhir, analisis aktivitas capability level 6 ya guys, typo. Ini digunakan untuk menilai kematangan implementasi sistem informasi di Diskominfo sendiri dari level 0 tidak ada, yaitu ya ini ya guys, 0 itu tidak ada, hingga level 5 teroptimalkan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam layanan TI pemerintah. Oke, dari saya sekian, akan dilanjutkan dengan partner saya. Sekarang kita masuk ke tahapan identifikasi. Identifikasi pada penilaian ini dilakukan terdiri dari penelaah, penerapan, dan pengukuran kinerja tata kelola TI pada Diskominfo Jawa Tengah. Tahap inilah yang nantinya akan menentukan goal cascade perusahaan tersebut, yaitu Enterprise Goals atau EG, Alignment Goals atau AG, dan Governance Management Objective atau GMO. Setelah goal cascade diketahui melalui stakeholder, drivers and needs atau visi misi perusahaan, selanjutnya adalah analisis yang bertujuan untuk menentukan objektif proses yang memiliki nilai kepentingan perusahaan melalui desain faktor toolkit. Nah, kita masuk ke enterprise goals. Identifikasi tujuan bisnis dan sasaran dari Diskominfo Jawa Tengah nantinya diselaraskan dengan enterprise goals yang mengacu pada standarisasi COVID 2019 pada modul COVID 2019 Framework, Introduction and Methodology, dan tentunya sesuai visi, misi, dan tujuan instansi tersebut. Berikut adalah detail mapping enterprise goals yang didapatkan sesuai dengan visi dan misi Diskominfo Jawa Tengah, yang mana visi misi tersebut mengacu pada pemerintah Jawa Tengah karena Diskominfo ini bertugas melayani pemerintah di Jawa Tengah, dan dihubungkan dengan 4 perspektif atau Balance Scorecard atau PSG. Nah, yang pertama berdasarkan standarisasi COVID 2019, yaitu yang pertama visi Jawa Tengah sebagai provinsi maju yang berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Nah, ini termasuknya EG 13 yang mengacu
yang artinya inovasi produk dan bisnis. Nah, balance score-nya learning and growth. Lalu yang kedua, misi meningkatkan pertumbuhan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif global. Ini termasuknya EG 10 dan 12. Yang EG 10 yang berarti keterampilan staf, motivasi dan produktivitas, yang termasuknya ini internal ya BSC-nya. Lalu yang EG 12-nya yaitu pengelolaan program transformasi digital, yang termasuk BSC-nya yaitu learning and growth. Lalu yang ketiga, misi meningkatkan pertumbuhan perekonomian, perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan. Ini termasuk dalam 2 EG yaitu EG 10 dan EG 13. EG 1 dan EG 13. EG 1 yang berarti portofolio produk dan layanan yang kompetitif. Yang termasuk ini financial ya. EG 1, lalu EG 13 yaitu inovasi produk dan bisnis. Dan ini BSC-nya termasuknya learning and growth. Lalu yang keempat, misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas. Ini termasuk EG 11 dan 8. EG 11 yaitu kepatuhan terhadap kebijakan internal, dan termasuk BSC-nya yaitu internal. Yang 2 yaitu EG 8, optimalisasi proses bisnis internal, yang termasuknya BSC-nya juga internal. Nomor 5, misi mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan melalui perencanaan tata ruang yang responsif. Ini termasuknya EG 6, yang berarti keberlanjutan dan ketersediaan layanan bisnis. Ini BSC-nya customer. Lalu nomor 6, misi menjaga stabilitas dan konduksivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan. Ini termasuk EG 3 yang berarti kepatuhan terhadap hukum dan peraturan eksternal. Ini biasanya yaitu customer. Lalu yang nomor 7, misi menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah, serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif dan terintegritas. Ini termasuk dalam dua EG yaitu EG 2 dan EG 4. EG 2 yaitu pengelolaan risiko bisnis financial. Lalu EG 4 yaitu kualitas informasi keuangan. Ini juga termasuknya financial BSC-nya. Lalu dapat dilihat dari hasil identifikasi enterprise goals yang dilakukan dengan mengacu pada visi misi instansi yang teliti, didapat bahwa Diskominfo ini telah mencakup 3 dari 4 perspektif atau BSC yang ada di dalam COVID 2019. Adapun hasil pemetaan enterprise goals Diskominfo Jawa Tengah sebagai berikut. Ini ya. Jadi setiap EG itu ada artinya, yaitu EG 1 referensi dari EG yaitu EG 1 hasil produk dan layanan yang kompetitif, EG 2 pengelolaan risiko bisnis, yang ketiga EG 3 yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan eksternal, EG 4 kualitas informasi keuangan, EG 6 keberlanjutan dan ketersediaan layanan bisnis, EG 8 optimalisasi proses bisnis internal, EG 10 keterampilan staf, motivasi dan produktivitas, EG 11 kepatuhan terhadap kebijakan internal, EG 12 pengelolaan program transformasi digital, EG 13 yaitu inovasi produk dan bisnis. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, identifikasi alignment goals. Langkah selanjutnya adalah identifikasi alignment goals dari enterprise
goals yang sudah di mapping sebelumnya. Dalam menentukan hal ini yaitu menggunakan mapping table dari enterprise goals yang didapatkan dengan nilai primer atau simbol P pada modul COVID 2019 Framework Governance and Management Objective. Dari mapping identifikasi enterprise goals sudah bisa disimpulkan alignment goals, mana saja yang dapat selaras dengan bisnis perusahaan. Adapun pemetaan identifikasi alignment goals dari enterprise goals sebagai berikut. Berikut mapping alignment goals. Untuk memperjelas hasil pemetaan enterprise goals to alignment goals, berikut adalah detail dari mapping tersebut. Balance scorecard BSC Dimension yang pertama itu learning and growth yang terdiri EG13 dan EG12. EG13 yang menjelaskan tentang inovasi produk dan bisnis yang terdiri dari AG13. Kemudian EG12 yang menjelaskan pengelolaan program transformasi digital yang terdiri dari AG03, AG08, dan AG09. Kemudian yang kedua internal, terdapat dua referensi yaitu EG10 dan EG08. EG10 menjelaskan tentang keterampilan staf, motivasi, dan produktivitas, terdiri dari AG12. Kemudian EG08 menjelaskan tentang optimalisasi proses bisnis internal. Yang ketiga, finansial, yang terdiri dari EG01 tentang hasil produk dan layanan kompetitif, terdiri dari AG05, AG06, AG08, AG09, dan AG13. Kemudian EG2 tentang pengelolaan resiko bisnis yang terdiri dari AG02. Kemudian EG04 tentang kualitas informasi keuangan terdiri dari AG04 dan AG010. Kemudian customer terdiri dari EG06 dan EG03. EG06 tentang keberlanjutan dan ketersediaan layanan bisnis. Kemudian EG03 tentang kepatuhan terhadap hukum dan peraturan eksternal yang terdiri dari AG01 dan AG11. Dari pemetaan alignment goals dan enterprise goals pada tabel di atas, maka didapatkan kesimpulan pemetaan identifikasi alignment goals yaitu learning and growth terdiri dari AG03 yaitu tentang kepatuhan terhadap hukum dan regulasi eksternal. Kemudian AG08 tentang optimalisasi proses bisnis internal. Kemudian AG09 pengetahuan dan inisiatif inovasi bisnis. Kemudian AG13 tentang pengelolaan inovasi untuk transformasi digital. Kemudian yang kedua, internal terdiri dari AG12 yaitu tentang pengelolaan inovasi. Yang ketiga, finansial yang terdiri dari AG02 tentang pengelolaan risiko TI, AG04 tentang manfaat dari investasi TI, AG05 tentang penyampaian layanan TI, AG06 tentang penyampaian layanan TI atau ketersediaan dan kontinuitas. Kemudian AG08 tentang optimalisasi proses bisnis internal. AG09 tentang pengetahuan dan inisiatif inovasi bisnis. AG10 tentang keterampilan staf dan pengetahuan. AG13 tentang pengelolaan inovasi untuk transformasi digital. Kemudian untuk customer terdiri dari AG01 tentang kepatuhan TI dan dukungan proses bisnis eksternal. Kemudian AG11 tentang kepatuhan terhadap kebijakan internal. Kemudian selanjutnya identifikasi governance and management objective.
selanjutnya adalah identifikasi untuk menentukan governance dan manajemen objektif yang sesuai dengan alignment goals. Dalam menentukan yaitu melalui mapping table dari alignment goals yang diperoleh dengan nilai primer atau simbol P yang ada pada modul COVID 2019 Framework Governance and Management Objective. GMO inilah yang nantinya akan menjadi data yang akan diaudit dengan cara melakukan pengambilan data selanjutnya ke dalam bentuk kuesioner. Pada studi kasus ini, peneliti akan melakukan audit objektif yang telah didapatkan kesimpulan melalui desain faktor toolkit dan memiliki skala kepentingan positif yang mendorong keberhasilan perusahaan atau instansi terkait. Objektif proses penelitian ini diambil dengan cara memilih objektif yang telah tersimpulkan pada desain faktor toolkit, serta nantinya juga dilakukan pemilihan yang sesuai dengan identifikasi dan rumusan masalah pada penelitian yang dilakukan. Adapun mapping governance and management objective dari alignment goals adalah sebagai berikut. Kemudian dari mapping di atas didapatkan hasil yang mana ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Alignment Tools AG01 terdiri dari EDM01, AG02 terdiri dari DSS05, AG03 terdiri dari EDM01, EDM02, dan BEI01, AG04 terdiri dari EPO06, AG05 terdiri dari EPO09, BEI02, BEI03, BEI04, DSS01, DSS03, dan DSS04. AG06 terdiri dari BEI02, BEI03, BEI04, DSS03, dan DSS04. AG08 terdiri dari DSS06, AG09 terdiri dari EPO06, BEI01, BEI02, BEI03. AG13 terdiri dari EPO04, lalu AG11 kosong, dan AG13 terdiri dari EPO04. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, sekian terima kasih dari kelompok kita, yaitu kelompok 7. Minta maaf disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga tugas atau video ini bisa membuat kita jadi yang tidak tahu menjadi tahu. Baik, terima kasih semuanya, dadah.